Bilang sama Allah Bapa, bawa aku lebih dalam lagi bersama denganmu. Bilang sama Bapa, buat aku menikmati hadiratmu dari segalanya. Haleluya. Angkat wajahmu, pandang Dia. Apapun kondisinya, bilang, aku mau percaya Tuhan baik. Aku mau percaya Tuhan punya rencana. Aku mau percaya Tuhan pakai hidupku. Bangun iman saudara, bangun iman kita bersama. Immanuel itu berkata, belum selesai. Dia mau lanjutkan perkara-perkara hebat, supaya nama Kristus dimuliakan melalui saudara dan saya. Oleh sebab itu, pilihlah hari ini untuk sampai selama-lamanya bergantung kepada Dia. Maukah Bapak Ibu Saudara berjanji di hadapan Tuhan, supaya bahkan dalam kelemahanku sekalipun mau belajar percaya bahwa Tuhan punya rencana yang agung. Terima kasih Bapa. Bahkan atas gereja ini, Engkau punya rencana melalui gereja ini, untuk kota ini, melalui gereja Tuhan, untuk bangsa ini, melalui tubuh Kristus di dunia ini. Kau punya rencana untuk menyatakan kasih-Mu. Itu sebabnya kami mau terbuka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berfirmanlah. Kami merindukan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang mencintai Tuhan Yesus dan rindu pada Dia, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, sorak-sorai, haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita? Ya, coba bilang kiri kananmu, saya senang melihatmu beribadah bersama. Coba bilang kiri kanan, depan belakang, luar biasa ya, luar biasa ya. Gitu ya, senang gak lihatnya? Senang ya? Baik, puji Tuhan, kita bersyukur kesaksian yang luar biasa dari keluarga Pak Ayub dan Ibu Lady. Dan kita berdoa supaya bukan hanya keluarga ini, tapi kita semua mengalaminya, amin. Katakan sama-sama, mengalami Tuhan yang ajaib. Sekali lagi, mengalami Tuhan yang ajaib. Saudara, tanggal 14 Juli kemarin itu Bastille Day di Prancis. Itu hari kemerdekaan Prancis. Dan ada yang menarik dan membuat saya bangga sebagai Indonesia, sehingga saya mau sampaikan ini pada saudara supaya kita bangga bersama-sama. Biasanya dalam upacara kemerdekaan Prancis Bastille Day 14 Juli, yang diundang itu adalah negara-negara sekutu, secara khusus Eropa, yang ikut bersama-sama untuk membantu kemerdekaan daripada Prancis 14 Juli. Namun menarik, baru pertama kali, the first time in history, pertama kali dalam sejarah, Prancis mengundang negara Asia. Karena memang dalam perang kemerdekaan Prancis tidak ada hubungannya dengan Asia. Tetapi dalam perayaan kemarin pertama kali diundang yang namanya negara Asia, dan negara Asia itu adalah Indonesia. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Pak Prabowo hadir dan dia tidak sendiri. Karena di parade itu akan baris berbaris. Semua negara-negara Eropa sekutu mereka baris berbaris. Tapi yang membuat unik adalah pasukan Indonesia. Pak Prabowo hadir, bukan hanya Pak Prabowo, ada ratusan penabuh drum, ada tentara TNI lewat, lalu dari Akpol kalau tidak salah itu ya, ada sekitar 200 mereka menabuh drum dan semuanya buat tarian, mayoretnya luar biasa. Mereka menabuh drum dan gendang dari berbagai wilayah di Indonesia, jadi drum Nusantara. Dan itu membuat apa yang terjadi, awalnya semua sekutu yang hadir melihat kenapa ada Asia, siapa ini. Mereka awal-awalnya hanya lihat apa yang bisa dilakukan oleh Asia. Dan saudara tahu parade itu sejauh 2 kilometer lebih. Dan jalanan ditutup sampai lewat depan istana presiden. Menariknya semua masyarakat pada waktu itu kiri kanan menyaksikan. Awalnya ketika disebut Indonesia, orang-orang pada lihat apa ini. Dan tiba-tiba ketika rombongan Indonesia masuk,
sorotan kamera, handphone dan semua tidak berhenti. Karena mereka melihat ada sebuah gabungan yang luar biasa, yaitu pertama kekuatan militer dan yang kedua adalah budaya. Dan semua yang hadir itu hanya melihat kekuatan militer, kekuatan perang. Tetapi Indonesia mempertontonkan dengan elegan bagaimana kekuatan militer dipadukan dengan budaya. Sehingga semua orang foto dan semua, bahkan Presiden Prancis dia berdecak kagum, dia manggut-manggut dan berkata luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dari hal itu kita belajar bahwa akan tiba waktunya Tuhan yang akan mempromosikan, amin. Tuhan promosikan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kalau saudara lihat ada potongan video bagaimana beberapa petinggi-petinggi, bahkan Presiden Prancis salaman dengan Pak Prabowo, ngobrol. Tapi ketika pasukan Indonesia lewat, tiba-tiba Pak Prabowo diam. Wah, dia hormat pasukannya, luar biasa. Dan itu memberikan tanda kepada semua para pemimpin negara-negara lain. Bagaimana Pak Prabowo sangat menghormati negaranya. Dan itu sebabnya dengar baik-baik. Kalau Indonesia Tuhan bisa buat seperti itu, saudara dan saya juga bisa Tuhan buat seperti itu, amin. Akan ada waktunya di mana hidup Bapak Ibu dan saudara ditunjukkan Tuhan kepada orang lain. Bukan tentang dirimu, tapi tentang Tuhan yang berperkara dalam hidup kita, amin. Itu sebabnya berikan hidup kita terus kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa memakai hidup kita. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang ungkapan yang luar biasa di kitab Kisah Para Rasul 20. Dan nanti kita akan lihat bagaimana firman Tuhan ini diaplikasikan dalam hidup kita. Kisah Rasul 20, judulnya hari ini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wah, dengar baik-baik, judul ini menantang. Karena judul ini sedang melawan arus dunia, tetapi bersepakat dengan sorga. Karena ini perkataan Yesus, ya. Mari kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 20. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke mana? Ayat 26 kita baca. Kita baca, mari bangkit berdiri. Oke, kita akan baca mulai dari ayat 26 sampai ayatnya yang ke-36. Oke, Kisah Rasul 20 ayat 26 sampai 36. Demikian firman Tuhan pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Saudara, firman Tuhan ini adalah kisah perjalanan Paulus dalam perjalanan misinya yang ketiga untuk dia kembali ke Yerusalem. Dia melakukan perjalanan misi 1, 2, dan 3. Perjalanan misinya yang ketiga dia singgah di Efesus untuk menyatakan perpisahan kepada mereka. Dan dikatakan sudah 3 tahun dia ada di sana dan dia memberi nasihat kepada jemaat Efesus. Setelah perjalanan dari sini, Paulus akan singgah ke Makedonia, ke gereja-gereja di Korintus supaya membawa persembahan yang dikumpulkan untuk jemaat Tuhan di Yerusalem yang mengalami aniaya, yang mengalami kelaparan pada waktu itu. Nah, menarik, saudara tahu apa yang terjadi? Banyak pesan yang istimewa di dalam Kisah Para Rasul 20 karena ini perpisahan Paulus dengan Efesus. Karena saudara tahu bahwa ini adalah kali terakhir Efesus, jemaat Efesus ketemu dia. Makanya dikatakan di ayat 37-38, maka menangislah mereka semua tersedu-sedu sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mengapa di ayat 37 mereka menangis, berulang-ulang mencium Paulus? Dan dikatakan ayat 38 mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Karena apa? Karena setelah ini perjalanan misi Paulus yang keempat. Tidak disebut perjalanan misi, tetapi dia buat itu menjadi misi. Karena itu adalah perjalanan dia ke Roma. Untuk dia dipenjara dan dia dihukum sampai mati. Itu sebabnya mereka bersedih. Nah saudara, biasanya ketika seseorang mau mati, dia selalu titip pesan yang istimewa. Betul tidak? Saudara pernah dengar seperti itu? Bahkan Yesus ketika dia mati dan dia bangkit, dan ketika dia naik ke sorga, dia tinggalkan pesan yang istimewa. Apa pesannya? Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Terus baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Pesan ini istimewa. Itu sebabnya saudara, semua saudara dan saya sebaiknya mulai berpikir pesan apa yang saudara dan saya akan tinggalkan ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Jangan tinggalkan hutang. Jangan tinggalkan nama buruk. Jangan tinggalkan hal-hal yang jahat. Tinggalkan hal yang baik. Amin. Itu sebabnya. Nah saudara, dikatakan di sana dalam 3 tahun dia bersama-sama siang dan malam menasehati mereka masing-masing dengan mencucurkan air mata. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara, ada tidak banyak pesan yang ditulis dalam kitab ini. Tidak banyak. Tapi pasti yang dinasehatkan Paulus kepada mereka banyak, betul? Tetapi yang tertulis sebuah pesan yang luar biasa. Di atas tadi di ayat 26, 27, itu merupakan sebuah pernyataan pelayanan penginjilan Paulus. Yaitu apa? Dia tidak lalai memberitakan Injil. Jadi kalau ada orang di Efesus yang mati, kalau ada orang di Efesus yang mati dan binasa karena tidak mengenal Allah, bukan salahnya Paulus. Bukan salahnya penatua dan gereja Efesus. Karena kota di Efesus semua sudah mendengar tentang Yesus. Kalau mereka tidak percaya, maka hukumannya bagi mereka. Bukan ditanggungkan kepada Paulus. Itu pertama, pelayanan pemberitaan Injil. Yang kedua, pelayanan dia adalah membangun jemaat. Makanya dikatakan siang dan malam. Dia nasihati mereka. Pelayanan dia membangun jemaat. Pelayanan yang ketiga adalah mengajar jemaat untuk hidup di dalam firman Tuhan. Dikatakan ayat 32, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Karena firman itu berkuasa untuk membangun, menurunkan kepada kamu bagian yang ditentukan. Tetapi selanjutnya di ayat yang ke-35, ada sebuah pelayanan yang dilakukan Paulus yang sudah kita pelajari di dalam jemaat Korintus, yaitu pelayanan memberi
Dikatakan di ayat 35, lihat di sini. Kita baca sama-sama yuk, ayat 35. Dari sinilah diambil judul itu. Kita baca Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus apa? Membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Saudara, dimulai dari perkataan ini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh. Sudah kuberikan teladan. Teladannya yaitu apa? Bekerja, katakan bekerja. Paulus bukan orang yang malas. Di ayat 34, dia bekerja untuk memenuhi keperluannya. Dia bekerja untuk membiayai pelayanannya. Dia berkata di ayat 33, perak, emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Baik kau orang Efesus, baik orang Galatia, baik orang Korintus. No, aku tidak pernah. Yang aku minta daripadamu adalah imanmu bertumbuh. Yang aku minta kedua daripadamu adalah support saudara-saudara seimanmu di Yerusalem. Bukan untuk saya. Dengar baik-baik. Kenapa Paulus lakukan ini atau ajarkan ini sebagai pelayanan dia terakhir? Karena ternyata pelayanan inilah yang membuat 3 pelayanan di atasnya berjalan. Yaitu apa? Pelayanan pemberitaan Injil. Itu membutuhkan dana. Pelayanan pelayanan membangun iman jemaat, penggembalaan. Bagaimana mengatur, mengarahkan, menghidupi jemaat. Ini kita bisa lihat semua dalam jemaat Kisah Para Rasul. Yang ketiga, pengalaman untuk membangun jemaat di dalam firman Allah. Dan yang keempat ini adalah pelayanan memberi. Supaya apa? Masing-masing jemaat itu saling mencukupkan satu dengan yang lain. Dan jemaat ini juga bisa menolong orang lain yang berkekurangan. Saudara dengar baik-baik. Di gereja ini kita mau supaya hal ini sesuai dengan firman Tuhan kita lakukan. Karena apa? Karena dengar baik-baik. Kemarin kita sudah diajar firman Tuhan oleh Pak Leo. Yaitu apa? Kita itu mencukupkan diri supaya bisa apa? Memberi. Karena apa? Karena ada satu teladan yang diberikan Yesus kepada murid-murid. Dan itu diteruskan oleh yang namanya Paulus dan rasul-rasul. Dia berkata apa? Dengan bekerja demikian kamu harus membantu orang-orang yang lemah. Katakan, membantu orang yang lemah. Sekali lagi, membantu orang yang lemah. Baik lemah imannya ataupun lemah keuangannya. Pada waktu itu ada 2. Lemah yang namanya ekonomi. Karena memang pada waktu itu sedang terjadi kelaparan. Jemaat Tuhan sedang diperbudak. Kita bantu mereka. Tapi ada juga orang yang lemah imannya. Karena apa? Mereka selama ini menyembah berhala. Sekarang menyembah Yesus. Kita harus menolong orang yang lemah. Katakan, menolong orang yang lemah. Oke, stop dulu. Kita mau belajar untuk menjadi gereja yang tidak banyak teori, tapi praktek. Dengar baik-baik. Sudah terlalu lama gereja hidup dalam teori. Firman Tuhan tidak pernah diberikan untuk menjadi pengetahuan. Firman Tuhan tidak pernah diberikan untuk berhenti menjadi pengetahuan di kepala kita. Tapi firman itu harus masuk menguasai hidup kita dan menjadi sebuah action. Maka kita lihat firman itu akan berbuah berlipat kali ganda. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dengar, kita nggak mau mengadopsi kebekuan atau kekakuan kematian iman dari orang-orang di masa lalu yang hanya mengetahui firman tidak melakukannya. Dan di sini dikatakan, karena apa? Dia mengutip perkataan daripada Tuhan Yesus adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Baca, katakan sama-sama yuk. Adalah lebih berbahagia. Sekali lagi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, pertama kita bahas. Ini, pernyataan ini tidak ada ditulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 kitab Injil tidak ada. Tetapi bersyukur penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas yang mencatat Injil Lukas juga. Menarik, satu-satunya ayat perkataan Yesus yang ditulis di luar dari 4 kitab Injil adalah ayat ini. Bersyukur Lukas mencatatnya, mengingat perkataan Yesus dan memasukkannya. Mengapa?
Karena ini di dalam zaman Kisah Para Rasul, zaman di mana gereja Tuhan tidak hanya ada di Yerusalem. Waktu itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gereja Tuhan, jemaat mula-mula hanya di Yerusalem, berpusat di Yerusalem. Tetapi sejak saat itu gereja Tuhan mengalami aniaya dan tersebar. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sejak saat itu yang namanya pusat kekristenan mulai bergeser tidak hanya di Yerusalem, tetapi sampai ke Efesus. Yerusalem menjadi pusat kekristenan untuk orang-orang Yahudi. Dan di Efesus menjadi pusat kekristenan untuk orang-orang non-Yahudi. Oleh sebab itu kita tahu sama-sama Efesus kota yang besar. Dan di sana digembalakan oleh seorang anak muda bernama siapa? Timotius. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pesan ini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sepanjang sejarah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kita bisa lihat bagaimana action daripada Yesus bahwa lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, firman ini kita harus cermati. Untuk mudah mengerti firman ini, saudara tahu, dengar baik-baik. Sangat mudah mengerti firman ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengingat pertandingan tinju. Pertandingan apa? Sekali lagi, pertandingan apa? Oke, pertandingan tinju. Ayo sama-sama. Kalau main tinju, lebih bahagia memberi atau menerima? Saya tanya saudara, kalau kita main tinju, Pak Rusmin maju dulu sini. Maju, supaya saudara tahu maksudnya sini ya. Oke, sama-sama lebih bahagia mana? Memberi atau menerima? Oke, lebih bahagia memberi. Kita ambil dari lokasi pertandingan apa? Tinju, oke ya. Tinju, sama-sama Pak Rusmin. Hook kiri, hook kanan, oke ya. Saya memberi, Pak Rusmin lebih suka menerima pukulan atau melayangkan pukulan? Ya. Atau oleh sebab itu dengar baik-baik. Kalau ada di sini yang punya karunia rohani yang ke-36, yang tidak dicatat dalam Alkitab, yaitu karunia menerima. Karunia ditraktir. Karunia dibayarin, ya. Saudara dengar baik-baik. Saya tanya, oke sekarang kembali saya tanya. Kalau ingat ya, lebih baik apa? Lebih bahagia apa? Memberi daripada menerima. Kita ambil asumsi dari olahraga apa? Tinju, oke ya. Dengar baik-baik. Saya Agus Sitio, saya kuat. Tapi saya tidak pernah memberi. Akhirnya saya diapain? Menerima terus. Pak Rusmin coba. Pum. Terus lagi. 2 kali kuat dan segala macam. Dengar baik-baik. Tapi apa yang terjadi? Saya akan KO segera, betul? Hai dengar orang-orang yang hanya suka memberi, kau akan KO segera. Benar. Sorry, hai kau orang-orang yang menerima. Ya. Yang oke, di mana ada makan siang? Gratis. Doa dan seruanku telah didengar Tuhan dan pemerintah mengabulkannya. Memberikan makanan gratis bergizi. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sekali lagi Pak Rusmin, beri saya. Saya terima, gak apa-apa, sekali saya senang. Coba tiap hari saya diberi, pumpang. Saya berubah. Makanya semua orang yang karunianya atau maaf, hanya suka menerima dan menerima, saudara akan ketemu di suatu kali. Hei, kenapa kamu babak belur? Karena dia kerjanya apa? Gampang ya, bisa? Sekali lagi supaya saudara paham. Karena Tuhan mau kita menang dalam pertandingan ini. Oke ya, oke makasih, silahkan duduk. Oke, coba lihat kiri kananmu, itu wajah-wajah yang memberi atau menerima. Babak belur tidak? Ya, oke, dengar baik-baik, dengar. Kata kuncinya di sini, dengar baik-baik. Kata kuncinya di sini bukan soal memberi dan menerima. Oh, kenapa? Karena memberi dan menerima sama-sama berbahagia. Betul. Memberi dan menerima sama-sama berbahagia. Tapi mana yang lebih bahagia? Lihat, Alkitab tidak salah. Alkitab tidak salah. Ingat baik-baik. Memberi dan menerima sama-sama apa? Berbahagia. Tapi mana yang lebih bahagia? Menerima. Wah, itulah yang dikatakan tadi oleh Rasul Paulus. Kau tahu tadi ada di kata Paulus bilang apa? Sesudah aku akan datang pengajar-pengajar sesat. Mereka akan seperti serigala-serigala yang suka mengambil. Betul.
Saudara paham ya? Ini hal yang sederhana. Saudara dengar baik-baik, sama-sama berbahagia. Katakan sama-sama berbahagia. Tetapi yang lebih bahagia siapa? Ya, sudah sepakat kita. Tadi ada masih 1-2 orang yang menerima. Mungkin sudah babak belur dia tadi menerima pukulan sehingga dia sadar. Nah, gitu ya. Saudara, itu yang pertama. Dan yang kedua menarik, kenapa lebih berbahagia? Dengar baik-baik. Firman Tuhan ini enggak bisa dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang yang belum menerima kasih Kristus. Karena apa? Dengar, di luar Kristus, katakan di luar Kristus. Di luar Kristus kerjaan kita adalah untukku, 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 untukku. Demikian dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yaitu apa? Ketika dia ambil yang namanya buah terlarang itu dan dia makan untuk dia. Padahal Tuhan bilang jangan. Gitu loh. Lalu apa yang terjadi? Sepanjang sejarah manusia selalu untuk dia. Dia bangun menara untuk dia. Berkelahi satu dengan yang lain untuk mempertahankan hidupnya. Semua ku. Padahal Allah, dengar baik-baik. Mulai dari penciptaan, hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Allah itu adalah Allah pemberi. Dia berikan matahari, bulan, bintang, bahkan dia berikan hari ke-6 rohnya kepada manusia. Jadi roh pemberi ada pada kita. Makanya untuk menutupi dosa yang selalu meminta, mengambil, maut itu kerjanya mengambil, meminta. Pintu maut itu terbuka untuk ngambil semua orang. Yesus datang, dia berikan nyawanya. Makanya kita tahu ayat terkenal Yohanes 3:16, sama-sama 1, 2, 3. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengambil anaknya yang tunggal. Terus mengaruniakan anak yang tunggal terus supaya tidak melainkan apa? Oke, dengar baik-baik. Beroleh artinya menerima, betul? Tapi enggak akan pernah beroleh hidup yang kekal kalau tidak dikaruniakan lebih dahulu. Tidak akan pernah saudara bisa menerima kalau tidak diberikan oleh sorga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara menarik bahwa firman Tuhan ini diingatkan kepada kita bersama-sama. Bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Karena kalau kita tidak sesuai dengan kehendak Allah ini, kita sedang berjalan di luar daripada anugerah Allah. Mengapa? Sekali lagi tadi. Kalau kita tidak menerima lebih dahulu daripada Tuhan, Tuhan memberi, kita menerima, maka kita nggak akan bisa untuk memberi kepada yang lain. Mari baca sama-sama 1 Korintus 4 ayat 7, kita akan kembali lagi nanti sini. 1 Korintus 4 ayat 7, fahami firman ini dikatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Wah, coba lihat. Siapakah yang menganggap kau begitu apa? Penting. Nah, ada orang merasa penting. Nah, karena apa? Karena yang dia punya. Makanya dia kan, dan apakah yang kau punya yang tidak engkau? Terima. Semua yang ada pada kita ini karena kita terima. Karena kita terima. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Oke? Semua yang kita terima, yang ada pada kita, yang kita peroleh karena kita menerimanya. Oke. Angkat kepala saudara, saya tanya, nafas saudara, apakah saudara yang cari atau saudara terima? Siapa tahu saudara sebelum sampai sini cari nafas dulu di Indomaret. Pagi kakak, oke, minta oksigen, nafas dulu. No, karena kita terima. Dengar baik-baik, itu sebabnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah inti dari semua kehidupan. Yohanes 3:16. Kita menerima yang dikaruniakan itu, yaitu Yesus. Karena Yesus ini yang bisa kita terima untuk membayar hutang dosa kita. Oke, dengar baik-baik ya. Saya tanya, dosa atau kejahatan itu adalah utang. Katakan sama-sama, hutang. Sekali lagi, hutang. Dengar baik-baik, kalau itu hutang, mulai dari lahir, dari kecil kita sudah berdosa, betul? Betul tidak? Oke. Kalau sejak lahir kita berdosa, lalu di umur 20 kita terima
kita sadar bahwa kita punya hutang. Bisa nggak sejak itu kita stop berhutang? Bisa. Tapi bagaimana kau membayar hutangmu dari 0 sampai umur 20? Faham? Saudara kurang faham. Mari petinju naik lagi. Pak Rusmin. Supaya saudara faham ini, kenapa kita harus menerima Yesus. Mengapa kita harus menyampaikan Injil orang-orang yang lemah imannya. Dengar baik-baik. Cerita nih, Pak Rusmin menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat kapan? Usia berapa? Tahun 2007. Usia berapa itu? Usia 21. 21 tahun, oke ya. Usia berapa? 21. Umur dari 0 sampai 21, jangan jauh-jauh. Umur dari 0 sampai 21, apakah Pak Rusmin berdosa? Berdosa. Dosa itu adalah hutang, berarti hutangnya banyak, betul ya? 0 sampai 21, oke. Terus tahun 2021 akhirnya sadar bahwa saya ini orang berdosa. Saya stop berdosa, berarti mulai saat itu kita katakan stop berbuat kejahatan, stop untuk berhutang. Paham ya? Tapi saya tanya, siapa yang bayar, apakah Pak Rusmin bisa bayar hutang yang lama? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Dia nggak bisa kembali kepada yang lama. Itu sebabnya kita butuh siapa? Tuhan Yesus. Dia yang bisa bayar hutang yang sana. Dan yang kedua, tiap hari bisa jatuh dalam dosa. Saudara tahu dosa Adam dan Hawa apa? Korupsi 300 miliar, betul? Apa dosa Adam dan Hawa? Melanggar perintah Allah, satu makan buah. Satu dosanya dan kecil. Kira-kira kalau satu dosa kecil disebut apa itu? Hilaf. Dia enggak dosa korupsi, dia tidak selingkuh, dia tidak mencuri yang harta orang. No, hanya buah satu. Tapi saudara tahu, itu bukan soal mencurinya, tapi melanggar perintah Allah. Dosa sekecil apapun di hadapan Tuhan tetaplah dosa. Itu sebabnya kita harus menerima lebih dahulu, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membayar semua hutang dosa kita. Nah, setelah itu, katakan sama-sama, setelah itu, saudara dan saya harus punya mental, katakan mental. Bukan orang berhutang. Why? Orang yang berhutang sangat sulit memberi. Bagaimana aku bisa memberi? Hutangku aja banyak. Betul tidak? Saudara pernah ketemu orang ini? Saya ketemu, yaitu saudara dan saya. Kita orang yang kalau disuruh memberi, bagaimana saya memberi? Saya masih berhutang, hutangku banyak. Ini mental. Mentalnya kita dibodoh-bodohi oleh iblis. Iblis dunia ini menaruh mental bagi kita bahwa kita orang miskin. Saya nggak punya apa-apa, jadi saya nggak bisa memberi. No, Kristus sudah cukup bagi kita. Harus bangun mental itu. Makasih Pak Rusmin. Itu sebabnya siapa yang menganggap engkau penting seakan-akan dia bisa tanpa Allah. Tidak bisa. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Makanya ketika dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ingat baik-baik, sama-sama bahagia. Tetapi memberi menjadi lebih bahagia. Karena apa? Yang pertama, kenapa memberi menjadi lebih bahagia daripada menerima? Pertama, karena apa? Kita mengerti identitas kita di hadapan Allah. Yaitu sebagai orang yang sudah menerima anugerah Allah. Maka kita bisa memberi. Itu sebabnya dengar. Jangan langsung berpikir tentang uang itu dan ini. Stop. Memang akan ke sana salah satunya. Tapi dengar, ada banyak orang bisa memberi lebih banyak daripada saudara dan saya. Tetapi orang-orang yang memberi tanpa Kristus, dengar baik-baik. Itu beda sekali dengan orang-orang yang memberi bersama dengan Kristus. Mengapa? Orang-orang yang memberi tanpa Kristus pasti ada motivasi lain di baliknya. Tapi orang-orang dalam firman Tuhan ini kita bisa bantu orang yang lemah, kita bisa memberi mereka karena kita sadar Kristus sudah diberikan kepadaku, maka aku bisa memberi kepadamu. Itu sebabnya ketika kita sadar hal ini, kita nggak pernah pikir soal imbalan. Kita nggak pernah pikir soal balas budi, balas jasa. Kita hanya pikir apa? Aku sedang hidup sesuai dengan identitasku. Sebagai anak Tuhan yang memberi. Gitu. Jadi itu sebabnya saudara, sebagai murid Kristus,
sebagai anak Allah, memberi itu adalah tanda kutip kewajiban. Oh saudara, ini hukum Taurat keberapa ini? No. Dengar baik-baik. Enggak mudah untuk mengkhotbahkan tentang memberi di gereja. Saya pernah di beberapa gereja diminta berkhotbah tentang memberi. Saya nanya sama pendetanya, kenapa undang saya Pak? Tahu jawabannya. Kalau saya yang khotbah takut jemaat tersinggung. Yang kedua, kalau saya khotbah nanti jemaat bilang apa? Itu Pak Pendeta lagi butuh uang. Gereja lagi butuh uang. Saudara dengar baik-baik. Saya, Pak Leo, Pak Rusmin, khotbah dalam 2 bulan ini tentang hal ini. Kita enggak panggil pembicara lain. Karena apa? Kita mau bicara sebagai saudara di dalam Tuhan. Why? Memberi ini harus kita bahas. Karena apa? Saudara mau bahagia? Atau lebih bahagia? Saudara dengar baik-baik. Ini bukan hanya uang, karena apa? Saudara dan saya sudah menerima Injil, menerima Kristus, bahagia. Tapi kita akan lebih berbahagia ketika apa? Memberitakan Injil. Karena dengar baik-baik. Ketika kita memberitakan Injil, ada orang yang menerima Injil yang saudara beritakan. Alkitab berkata, 1 orang bertobat maka seisi sorga ngapain? Bersukacita, bersorak-sorai. Sorak-sorai itu diberikan kepadamu. Itu sebabnya dengar baik-baik. Ada sukacita orang memberi yang gak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan. Tadi kesaksian Pak Ayu, Ibu Lady, dan kita semua. Ada sebuah sukacita. Karena apa? Kalau kita memberi, kita sedang kembali kepada identitas kita. Yang namanya iblis yang suka mencuri, membunuh, dan membinasakan, itu iblis. Pencuri, membunuh, membinasakan. Itu sedang diubah, diambil, dikeluarkan. Spirit giver, pemberi diberikan kepada kita. Dengar, kami pengerja gereja ini berdoa, berharap kepada Tuhan. Ini bukan soal uang. Makanya di 2 Korintus 9 kita belajar. Pertama-tama kami memberi diri kami kepada Tuhan. Diri kita berikan kepada Tuhan. Karena apa? Our true identity. Identitas kita sebagai anak Allah. Oleh sebab itu, kenapa Yesus berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima? Yang pertama, identitas kita. Yang kedua, karena kita dipercaya. Katakan dipercaya. Saudara dengar, dipercaya ini begini. Ketika saya memberi, sebenarnya Tuhan sedang membangun sebuah sistem dalam diri kita. Yaitu apa? Aku bisa berkata cukup untuk diriku, sehingga aku bisa memberi untuk orang lain. Dipercaya. Coba kita kembali ke 2 Korintus pasal 9. Ayat ini pernah kita bahas. 2 Korintus 9. Karena ini harus diulang-ulang untuk kita belajar. 2 Korintus 9. Ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat 6. Kita baca sama-sama. Mulai dari ayat 6 dulu kita baca. Yuk. 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini menarik ya. Orang yang menabur sedikit akan apa? Terus orang yang menabur banyak? Wah, dengar baik-baik. Ini jelas. Kalau tabur sedikit, terus tuai sedikit. Tabur banyak? Nah, saudara, tadi seperti kesaksian yang disampaikan, ini bukan soal berapa yang akan kembali setelah aku tabur. Berapa yang aku dapatkan. Dengar baik-baik ini. Kita lompat di ayat yang ke-10. Ayat yang 10. Ayat yang 10. Masih 2 Korintus 9 ayat 10. 1, 2, dan 3. Ia menyediakan apa? Benih bagi apa? Para penabur. Terus. Dan roti untuk dimakan. Terus. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Oke, lihat ke depan. Saya bersyukur saudara yang datang 2 terobosan Jumat kemarin, saudara diberkati. Ini saya lihat firman Tuhan ini. Jadi spoiler yang gak datang kemarin supaya saudara dapatkan juga. Kemarin tiba-tiba Tuhan kasih sebuah penglihatan, ada 2 karung. Saya cerita detail sama istri saya malamnya. Ada 2 karung, karung itu diikat.
Lalu tiba-tiba ada sebuah tangan membuka karung yang satu dan diberikan. Nah saya kira karung satu dan karung dua ini isinya sama. Ternyata tidak. Satu ini untukmu, satu lagi untuk kau tabur. Ternyata ayatnya dari sini saudara yang kita bahas 2 bulan ini. Dikatakan Tuhan menyediakan benih untuk para siapa? Penabur. Karena apa tadi kita belajar sama-sama? Kalau menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, oke. Benihnya dari siapa? Dari Tuhan. Dengar baik-baik, sama-sama katakan dari Tuhan. Kalau benihnya dari kita, dari kejahatan, dari korupsi, dari hasil curian kita, dari dosa, dari semua penipuan, maka itu tidak akan pernah tumbuh. Tetapi ini benih yang dari Tuhan. Katakan benih dari Tuhan. Oke, dengar baik-baik. Karena sumbernya Tuhan, apakah benihnya pernah berkekurangan? Tidak. Dengar baik-baik. Di sini tipu muslihat iblis. Dengar. Satu benih dikasih, satu lagi dikasih apa? Roti untuk kita makan. Kenapa kita perlu makan roti itu? Supaya kita punya kekuatan untuk menabur. Dengar. Tapi banyak orang mengolah benih yang harus ditabur untuk menjadi roti. Dia curi benih yang untuk taburan itu menjadi roti. Dengar, jangan tahan benih yang diberikan Tuhan bagimu untuk kau tabur. Engkau tidak akan pernah berlimpah oleh karena itu. Bukankah kita Amsal berkata ada orang yang membagi-bagikan dan tidak pernah berkekurangan. Tetapi ada orang yang menahan gandum. Dia menahan berhemat sedemikian rupa tetapi dia melarat. Karena Tuhan yang bilang. Tuhan yang bilang. Itu sebabnya dengar baik-baik. Jangan tahan benih yang harus kau tabur. Jangan tahan. Karena engkau tidak akan pernah kaya oleh hal itu. Dan benih itu tidak akan pernah menjadi berkat bagi hidupmu. Dengar, itu sebabnya banyak orang salah tentang memberi. Enggak usah medikasi, sekian saja. Oke, sebentar dulu. Saya khotbahkan ini bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga. Karena memberi itu adalah sebuah latihan. Katakan latihan. Betul. Makanya apa yang terjadi? Masih punya sedikit, ya berilah sedikit. Jangan memberi dengan cara berhutang. Ada banyak orang memberi dengan cara berhutang. Ada sebuah adat yang memberi dengan cara berutang. Itu loh. Dengar baik-baik, jangan ikuti itu. Harus berutang. Seumur hidup sampai ketakutan menikah. Karena masih belum ada yang belum dikubur. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ini menarik sekali. Karena dengar, ada benih yang harus ditabur. Tapi ada roti yang harus dimakan. Dengar, sekali lagi, karena apa? Karena Tuhan itu fair. Tuhan itu fair. Jangan. Supaya saudara lihat ayatnya, Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Supaya kita baca ini. Karena saya beriman, saudara dan saya sedang dibawa Tuhan kepada sebuah level memberi yang akan membuat kita lebih berbahagia. Amin. Yuk baca yuk, Amsal 11, 24 sampai 26. Lihat ini. Apa yang Tuhan katakan? 1, 2, 3. Belum. Ini masih Korintus. Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta. Tetapi apa? Bertambah kaya. Oh ini. Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Menyebar harta tapi menjadi apa? Bertambah kaya. Dengar baik-baik. Harta yang disebar itu adalah benih yang memang harus ditabur. Oke, terus ada yang apa? Menghemat secara apa? Wih, menghematnya luar biasa. Ini kayak saya ini. Betul saudara, saya orang yang sangat menghemat. Betul. Saya boleh tunjukkan sama saudara, saya punya baju di atas. Yang saya beli tahun 1998 dan sampai hari ini saya bisa masih pakai. Karena saya menghemat. Dan saya menghemat secara luar biasa. Makanya kalau saya lihat orang boros, berontak di hati saya. Betul. Contoh, ada orang yang minum, enggak habis, berontak hati saya. Berontak. Benar. Karena dengar baik-baik. Tidak ada yang gratis di muka bumi ini.
Semua yang gratis saudara terima, kita terima karena ada orang lain yang bayar. Orang bilang keselamatan gratis, tidak. Keselamatan itu sangat mahal. Kita nggak bisa bayar, maka Allah yang bayar. Benar, karena ada orang. Makanya dikatakan, dengar baik-baik, menghemat secara luar biasa, namun selalu apa? Aduh, sakit, bilang sakit. Dia hemat secara luar biasa tapi berkekurangan. Dengar baik-baik, ini sedang dicuci dalam diri kita. Dengar, jangan pikir ini hanya masalah gereja, no. Kau yang muda-muda akan ketemu pacarmu, akan ketemu pasanganmu, calon pasanganmu. Kau pilih mana? Yang suka menabur atau yang suka menerima. Pasanganmu kau akan pilih, temanmu siapa? Makanya ada dibilang toxic friend. Yang kalau ketemu, adakah? Adakah? Selalu adakah? Gitu loh. Yang hanya ngambil. Enggak pernah nabur. Gitu loh. Lanjut, Amsal 11, 24 sampai 26. Menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Terus, siapa banyak memberi apa? Berkat, diberi apa? Diberi kelimpahan. Sama-sama katakan, diberi kelimpahan. Lanjut, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bukan sianida ini ya. Siapa memberi minum? Ya. Saudara bisa buka Alkitab saudara karena tidak muncul di sini. Amsal 11 ayat 25. Ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. 26. Yuk kita baca. Amsal 11 26. 1 2 3. Siapa menahan apa? Gandum. Terus ia dikutuki orang. Oh Tuhan. Mau dikutuki? Tetapi apa? Sama-sama yuk. Berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Sama-sama bernapas dulu. Dengar baik-baik, angkat kepalamu. Kita dengar dua ayat yang sangat kontradiktif. Satu, berbahagia, bahasa lainnya adalah diberkati. Yang memberi dibanding menerima. Dan dikatakan, dikutuk orang yang menahan benih gandum. Sebagai pengurus jemaat ini yang kami rindu supaya saudara dan saya bebas dari kutukan ini. Karena apa? Mungkin selama ini kita masih pada mental itu, yaitu apa? Kalau aku lebih baru aku bisa memberi. Ada banyak orang seperti itu. Kalau aku udah lebih baru aku memberi. Kalau kita udah punya 2 rumah baru kita kasih 1 rumah. Kalau utangku sudah lunas, baru kita kasih memberi. No, itu salah. Itu salah. Justru engkau akan berutang terus. Karena apa? Engkau sedang mengusahakan dengan kekuatanmu. Karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebelum firman Tuhan terakhir, kami mau cerita. Istri saya satu keluarga itu suka memberi. Bahkan papa mama mertua itu suka nampung orang di rumah. Kasih makan orang. Kalau istilah saya dulu di Bandung itu namanya PGT. Penghuni gelap tetap. Maksudnya tidak resmi. Tapi bisa tinggal di rumah itu. Makan, minum. Sampai mereka bukan penghuni gelap. Mereka merasa diri sebagai anak daripada orang mertua. Makan, minum. Sama-sama. Gitu loh. Suka memberi. Dan itu menular kepada anak-anaknya. Dan saya berdoa supaya aliran itu menular kepada San dan Kafa dengan luar biasa. Karena bapaknya punya pengalaman menghemat secara luar biasa. Mamanya punya pengalaman yaitu apa? Tidak menahan berkat, membagi-bagikan. Makanya kami ini chemistry-nya cocok banget. Gitu loh. Gitu. Karena apa? Saya menahan dia supaya tidak blong remnya. Saya datang, masuk. Dan dia juga bilang sama saya, Pak buka kerannya. Wih, bayangkan kalau suami istri semua sama-sama, jangan buka kerannya, menetes aja.
Menetes. Kasih persembahan, lihat, buka dompet. Mana yang paling kecil? Oh, hidup kita kan masih dalam perjuangan, ambil pati murah. Gitu loh. Di gereja ini banyak orang yang belum merdeka. Karena nggak pernah gambar Soekarno di dalam. Soekarno yang merah, masih banyak pati murah di sini. Gitu loh. Betul, itu mental. Kita berpikir kalau aku sudah lebih baru aku bisa memberi. Kalau hutangku sudah lunas, cicilanku sudah lunas. Dengar baik-baik. Tidak akan pernah kalau saudara dan saya membangun kebiasaan yang memberi itu sejak dari kecil, maka sampai besar nanti kita akan bisa buat. Karena demikian firman Tuhan, barang siapa bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, maka hal yang besar akan dipercayakan kepadanya. Barang siapa benar dalam hal-hal kecil, maka hal yang besar akan dipercayakan kepadanya. Dengar baik-baik. Ada begitu banyak kesaksian. Orang-orang yang terlilit utang. Terlilit yang namanya karena kesalahan masa lalu. Tetapi ketika hati mereka benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, hati yang benar. Katakan, hati yang benar. Bukan gini, ada strategi supaya hutang ditutup. Yaitu apa? Strateginya adalah dengan memberi kepada Tuhan. Salah. Dikhotbahin ini berulang-ulang supaya naluri identitas kita sebagai seorang pemberi seperti Allah memberi. Dan yang kedua sebagai orang yang dipercaya. Yang ketiga sebagai orang yang bisa mengelola pemberian Tuhan dengan baik. Itu loh. Ada sebuah kisah yang menarik. Pak Yodan boleh munculkan gambarnya. Kisah ini ada banyak. Ini dimulai kisah di tahun 1900-an ketika Perang Dunia yang kedua. Ada banyak kisah ini di Prancis, di Soviet secara khusus. Jadi perang, hancur gereja, dan di dalam gereja itu ketika hancur tangan, kakinya Yesus itu hancur. Sehingga mereka bilang mau diperbaiki. Ada sebuah gereja Katolik di Soviet, di Soviet atau Prancis ya, diberi $15.000 dari Italia. Lalu apa yang terjadi? Ada orang yang vandalisme dan menghancurkannya. Dan akhirnya apa? Terus dibilang apa? Mari kita perbaiki. Tapi sebelum diperbaiki dibuat tulisan. Tidak jadi diperbaiki, nggak usah. Karena wajahnya rusak. Makanya saya nggak pilih gambar itu. Karena saudara akan lihat menyeramkan. Wajahnya rusak, tangannya rusak, kakinya hancur. Lalu ditulis, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu patung yang kedua, ini yang paling banyak. Sebuah gereja di Katolik di Colorado, San Diego. Saudara tahu apa itu? California, San Diego. Gereja ini punya patung Yesus. Lalu malam-malam anak-anak muda datang, aksi vandalisme, coret-coret dan segala macam, dan akhirnya putus tangannya. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Pengurus gereja rapat. Mereka mau renovasi patung ini. Tiba-tiba pengurus gerejanya bilang begini, gak usah direnovasi. Gak usah. Tetapi ditambahkan tulisan. Tulisannya adalah begini. Aku tidak punya tangan untuk memberi. Tapi engkaulah tanganku untuk memberi bagi dunia ini. Saudara dan saya adalah tangan Yesus untuk memberi. Karena apa? Dengar baik-baik. Lebih berbahagia. Katakan lebih berbahagia. Tuhan mau ambil kutuk dari kita. Karena dia tidak mau benih yang diberikan Tuhan itu untuk kita pakai, untuk ditabur, kita makan. Saudara dengar. Karena apa? Kita baca sekali lagi ayat ini. Baru pemain musik boleh maju. 2 Korintus pasal yang ke-9. Oke ya. Dikatakan. 2 Korintus pasal 9. Ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit. Dicamkan, artian ini sebuah penekanan. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ingat baik-baik, kerelaan hati. Ya, jangan dengan apa? Sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dengar baik-baik. Karena apa? Itu bahagia memberi. Bahagia itu sukacita. Lanjut lagi. Di ayat 8 kita lihat sama-sama. Menarik firman Tuhan ini. Next, katakan. Dan Allah sanggup apa? Melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya apa? Kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, segala sesuatu. Dan malah apa? Berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Lihat apa yang terjadi. Ini salah satu tadi disampaikan oleh Papa Memeriel. Beras mereka enggak banyak.
Tapi mereka memberi. Memberi dari kekurangan, itu bahagianya luar biasa. Itulah yang dilakukan Yesus memuji janda itu. Beras mereka enggak banyak, tapi lihat, Tuhan yang sanggup melimpahkan. Tiba-tiba ada yang beli bunga, tiba-tiba. Itu loh. Tiba-tiba. Kalau enggak salah, satu kali waktu pelayanan di Palu, tsunami Palu, Pak Leo dan Ibu Sinta datang di Palu. Bukan untuk mengunjungi kami, kerja. Tapi sekalian pelayanan, jual produk mereka. Dan kita tahu waktu itu kondisi mereka, apa yang mereka alami. Dan mereka setia di dalam Tuhan. Dan tiba-tiba waktu kami duduk di kafe, ngobrol, mamanya Fiel terima telepon. Lalu dengar kabar, telepon apa? Puji Tuhan, di order produknya 1 kontainer. Saudara, bukan soal produknya di order, tapi apa? Karena hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena apa? Kita harus taruh hati kita kepada Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Saya pernah dengar banyak kesaksian keluarga Pak Rusmin, Asar, Ocha, Pak Yoda, Ibu Jui. Banyak kesaksian ketika kita memberi tanpa diketahui oleh orang lain, tanpa motivasi yang lain. Tuhan membalasnya. Karena Lukas 6, mari baca sama-sama ayat ini. Lukas 6. Lukas 6 ayat 38. Dengar, kita baca 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran apa? Yang baik. Katakan takaran yang baik. Terus takaran ini apa? Dipadatkan, terus digoncang. Dan yang apa? Tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Terus sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Betul. Ukuran yang kau pakai. Itu sebabnya hari ini tambah ukuranmu. Karena dengar, Tuhan akan beri lebih. Bukan untuk balas budi. Karena apa? Itu naturalnya Allah. Itu naturalnya